Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup manjos. Kali ini yang pertama datang dari perusahaan bahan peledak nasional Indonesia, yaitu PT Dahana Bos, yang baru-baru ini join bekerja sama dengan Rheinmetall untuk membuat pabrik energetik material canggih di Indonesia. Nah loh, lantas pabrik apakah itu? Apakah yang Indonesia dapatkan dari kerjasama itu dan apa dampaknya bagi negara kita dan alutsista-alutsista TNI setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari pernyataan seorang pakar yang mengatakan bahwasanya konflik antara Jepang dan Tiongkok bisa berdampak positif bagi Indonesia. Nah, jadi bahasa kasarnya konflik China-Jepang ini dapat membawa berkah bagi negara kita, bos. Nah lo, lantas pertanyaannya dampak positif atau keberkahan apa pula yang dimaksud ya kan? Penasaran beritanya? Cus, Markidah. Mari kita bedah berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi admin kutip langsung dari situs resmi PT Dahana. Ini dia sumbernya, bos. Jadi baru-baru ini di Johannesburg, Afrika Selatan, tepatnya di Saxon Hotel, 21 November 2025 kemarin, telah terjalin kerjasama mantap baru nih. Di mana di tengah rangkaian Indonesia Afrika CEO Forum 2025, yang menjadi bagian dari G20 Leader Summit, PT Dahana, perusahaan bahan peledak nasional Indonesia, resmi telah menekan MOU dengan raksasa industri pertahanan dunia, yaitu Rheinmetall Denel Munition atau RDM dari Afrika Selatan. Dah, ini pun bukan MOU biasa, bos. Melainkan ini adalah kesepakatan untuk membangun pabrik alias fasilitas energetik material canggih di Indonesia. Langsung di area Energetic Material Center atau IMC milik Dahana di Subang, Jawa Barat. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya nih, Min, apa sih energetic material itu? Oke, jadi energetic material ini adalah jantungnya bahan peledak dan amunisi, bos. Ini bahan dasar untuk membuat munisi kaliber besar atau MKB, isian hulu ledak, propellan roket, dan bahkan bahan peledak komersial untuk industri tambang. Tanpa bahan ini, maka tank, artileri, roket, drone tempur, hingga bom tidak akan punya daya ledak. Dan selama puluhan tahun, negara kita Indonesia untuk bahan dasar peledak ini masih bergantung pada impor, bos. Dan itulah mengapa kali ini kita join dengan perusahaan raksasa pertahanan dunia Rheinmetall. Tak cuma sekedar jual teknologi, bukan sekedar bikin pabrik lalu pergi, mereka pun telah berkomitmen nih, bos. Rheinmetall datang dengan komitmen Transfer of Technology atau TOT, di mana teknologi produksi energetik material ini akan diberi ke Indonesia. Kemudian SDM Indonesia dilatih langsung oleh spesialis RDM, fasilitas dan garis produksi akan dibangun dan diintegrasikan bersama. Sehingga Indonesia pun tidak hanya memakai mesin, tapi juga dapat menguasai teknologi hingga ke dapur-dapurnya, bos. Lantas, pertanyaannya lagi nih, bos. Kenapa ini penting? Apa dampaknya untuk alutsista TNI dan mengapa Indonesia malah menggandeng Rheinmetall Denel Munition dari Afrika Selatan? Oke, lanjut. Jawabannya ya, yang pertama, kerjasama ini adalah jawaban atas ketergantungan impor yang selama ini membelenggu industri pertahanan kita, bos. Dengan memiliki fasilitas energetik material sendiri, maka kita bisa memproduksi amunisi berat sendiri. Kemudian kita dapat mengisi hulu ledak sendiri, mempercepat pengembangan roket dan rudal. Dan yang paling penting, kita dapat memastikan pasokan bahan peledak nasional aman dari embargo atau krisis global. Kemudian, proyek ini pun juga membuat PT Dahana semakin lengkap di ASEAN, di mana saat ini Dahana sudah punya pabrik nitrogliserin, kemudian punya pabrik amonium nitrat, dan sedang membangun fasilitas propellan. Dan dengan hadirnya pabrik energetik material mutakhir dari Rheinmetall, maka PT Dahana pun bisa menjadi perusahaan bahan peledak paling lengkap dan modern di Asia Tenggara. Dan dampaknya untuk TNI pun juga bukan kaleng-kaleng nih, bos. Produksi munisi, artileri 155 mm, roket nasional Erhan, munisi pesawat hingga bom pintar ke depan
bisa diproduksi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mandiri, tak tergantung lagi dengan negara asing, bos. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, mengapa Indonesia milihnya Rheinmetall Denel Munition, Min? Ya, simpelnya mungkin karena Rheinmetall ini termasuk spesialisnya energetik material kelas dunia, bos. Mereka ini sudah ahli dalam bahan peledak artileri, hulu ledak, propelan, dan teknologi pengisian munisi berat. Mereka bukan sekedar pemain besar, tapi mereka adalah perusahaan yang reputasinya dipakai oleh militer Eropa, Afrika, hingga Timur Tengah. Dan dengan menggandeng Rheinmetall, maka negara kita jelas memilih jalan tercepat untuk mengejar ketertinggalan dan masuk ke level industri pertahanan global. Jadi kerjasama ini bukan cuma soal pabrik, bos, tapi ini soal membangun kedaulatan pertahanan Indonesia dari dasar, dari bahan bakunya, dari jantung ledaknya. Mantap, mantap, cos. Oke, lanjut kabar kedua terkait konflik Jepang-Tiongkok yang katanya malah bisa membawa dampak positif bagi Indonesia. Nah loh, kok malah positif pula ya kan? Nah, jadi seperti video admin kemarin, pernyataan PM Jepang, Ibu Sanae Takaichi, yang menyatakan bahwa Tokyo bisa melakukan intervensi militer jika Taiwan diserang, kini telah membuat Tiongkok murka, bos, dan suasana di Asia Timur makin tegang. Namun, di balik ketegangan dua raksasa Asia itu, katanya ada peluang emas yang bisa membawa dampak positif bagi Indonesia. Jadi admin kutip dari Antara Jatim. Nah, ini dia sumbernya. Jadi menurut seorang pakar, yaitu pengamat ekonomi dari Universitas Jember, Bapak Aditya Wardono, konflik ini pun menurutnya bisa membawa berkah tersendiri bagi Indonesia, khususnya di sektor investasi dan perdagangan. Mengapa? Karena katanya jika ketegangan berlanjut, maka Jepang kemungkinan besar akan mengalihkan investasinya dari Tiongkok ke wilayah yang lebih aman dan stabil, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Jadi salah satu tujuan utama. Dimana kalian tahu ya, banyak produk-produk Jepang yang kita pakai, mulai dari motor, mobil, dan lain-lain, bos. Bayangkan saja industri otomotif, elektronik, hingga teknologi tinggi di Indonesia bisa menerima limpahan investasi dan relokasi pabrik Jepang dari Tiongkok ke Indonesia. Dan ini berarti peluang besar bagi tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan industri nasional. Kemudian tak cuma itu, dari sisi perdagangan, Indonesia katanya berpotensi menjadi pasar alternatif bagi produk-produk yang biasanya dipasok dari Tiongkok dan Jepang, bos. Mulai dari komponen otomotif hingga elektronik, peluang ekspansi pasarnya makin terbuka. Di lain sisi, ya memang ketegangan dua negara besar ini bisa meningkatkan volatilitas pasar finansial global. Namun menurut Bapak Aditya, justru disitulah kesempatan bagi Indonesia untuk menyiapkan diri dari memperkuat SDM hingga menciptakan regulasi yang lebih ramah investasi. Jadi di tengah pusaran konflik. Jadi intinya, di tengah pusaran konflik Asia Timur, Indonesia kini justru punya peluang untuk naik kelas, bos. Asalkan syaratnya kita siap menangkap momentum ini. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia siap? Mulai dari lokasi, penjajakan kerjasama, dan lain-lain. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Apakah cocok? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.